Hmm. Nah, pada pertemuan kita kali ini akan kita bahas pokok bahasan tentang meditasi. Kita mulai dengan pengantar ya, pengantar. Meditasi itu adalah latihan sebagai upaya untuk memusatkan perhatian pada satu hal, satu fokus. Jadi mencoba untuk fokus. Sebagian besar mediator menemukan bahwa titik fokus yang paling menyenangkan dan menenangkan adalah naik dan turunnya pernapasan sendiri. Nah, namun demikian, Anda dapat menggunakan apa saja sebagai objek meditasi. Yang tadi naik turunnya pernapasan, bisa menggunakan lilin, bisa menggunakan bunga, atau apa saja yang menyenangkan dan membuat kita tenang. Meditasi tidak hanya terletak pada pemusatan perhatian pada satu objek dengan mengabaikan semua pikiran yang lain, tetapi lebih pada mencoba mencapai cara pemusatan. Merupakan sifat alamiah dari pikiran untuk tidak ingin tetap berkonsentrasi. Jadi sifat alamiah pikiran kita adalah tidak ingin tetap berkonsentrasi, maunya ke sana kemari. Tampaknya isi pikiran kita yang bermacam-macam dapat benar-benar cocok dengan beberapa kategori sederhana berikut. Ya, dendam, takut, marah, rencana, ingatan, dan sebagainya. Nah, pola pikir dan persepsi yang sudah terbiasa akan mulai hilang pengaruhnya pada kehidupan Anda saat Anda menyadarinya. Emosi terlepas dari pikiran dan gambaran dalam jiwa Anda sepenuhnya terdiri dari sensasi fisik di dalam tubuh. Emosi yang paling kuat akan dapat dikendalikan jika Anda berkonsentrasi pada sensasi di dalam tubuh, bukan pada isi pikiran yang menyebabkan emosi. Pikiran dan emosi tidak tetap. Keduanya melintas, masuk dan keluar dari tubuh dan jiwa Anda. Jika Anda sadar untuk apa kejadian saat ini, maka respon emosi Anda yang sangat tinggi dan sangat rendah terhadap kehidupan akan hilang. Anda akan hidup dengan hati yang tentram. Pengikut berbagai agama di Asia telah lama menyadari keuntungan meditasi, tetapi banyak orang Barat telah menjalankan praktek ini dengan perasaan tidak percaya. Banyak orang tidak percaya meditasi dapat mencapai kesejahteraan fisik dan mental. Nah, Dr. Herbert Benson dan kawan-kawan pada tahun 1968 di Harvard Medical School, Amerika Serikat, meneliti meditasi agar memperoleh hasil yang ilmiah. Jadi diilmiahkan ya. Nah, ternyata dengan melakukan meditasi, dengan mencoba melakukan meditasi, sesuai dengan standar dan kaidah yang ada, hasilnya adalah denyut jantung dan frekuensi pernapasan bertambah lambat. Konsumsi oksigen turun 20%. Dan kadar laktat di dalam darah turun. Kekuatan kulit terhadap arus listrik, tanda relaksasi meningkat 4 kali lipat. Penilaian EEG, elektroensefalografi hasilnya ya, tentang pola gelombang otak memberi indikasi peningkatan aktivitas gelombang alfa, tanda lain dari relaksasi. Nah, jika dalam keadaan sadar, gelombang otak kita diukur dengan EEG, maka ada 4 ya, beta,
alfa, theta, dan delta. Beta itu sadar, dalam keadaan sadar banyak fokus. Masuk ke alfa, mulai satu fokus. Masuk ke theta, makin fokus. Dan gelombang delta itu tidur lelap ya. Penyembuhan tanpa sugesti. Jadi kalau pada gelombang alfa dan theta itu penyembuhan dengan sugesti. Nah, ini gelombang otak ya. Jadi gelombang otak beta, inilah gelombang yang tercetak pada mesin EEG. Jadi lihat kecepatannya sangat cepat, kemudian masuk pada gelombang otak alfa, mulai makin lambat. Masuk pada gelombang otak theta, nah masuk bawah sadar, ketidaksadaran, makin fokus. Daerah inilah, otak theta inilah yang dituju untuk pemusatan meditasi. Kalau orang berhasil, benar meditasinya, maka ia akan masuk pada gelombang theta. Nah, kemudian makin lama adalah gelombang otak delta. Tidur lelap biasanya. Nah, ini dia diagram tingkat kesadaran. Jadi ada alam pikiran bawah sadar atau ketidaksadaran. Ada alam pikiran sadar ya. Ada gelombang beta, gelombang alfa, kemudian ada ras reticular activating system, pintu masuk ke dalam ketidaksadaran, gelombang theta, gelombang delta. Nah, itu ada frekuensinya ya. Dari gelombang beta 1240 Hz per detik, gelombang alfa 8 sampai 12 Hz per detik, kemudian gelombang theta 4 sampai 8 Hz per detik, dan gelombang delta 0,1 sampai 4 Hz per detik. Jadi ras reticular activating system berfungsi menyaring data atau stimulan yang diolah oleh rasio. Data yang dianggap oleh individu memiliki nilai positif atau negatif akan lolos seleksi dan disimpan ke dalam pikiran bawah sadar. Ras bekerja otomatis bergantung pada kondisi gelombang otak, pemikiran, dan emosi. Fungsi ras adalah menginstalasi dan uninstalasi. Jadi meletakkan, mengambil kembali atau menghilangkan program ke atau dari dalam alam bawah sadar. Kejadian peristiwa bersifat netral, bebas nilai. Sementara itu yang memberi nilai adalah pikiran sadar kita. Nah, ini dua gelombang dari 4 gelombang tadi, beta, alfa, theta, delta. Nah, ini gelombang alfa dan gelombang theta. Inilah titik meditasi. Jadi alam bawah sadar yang dituju untuk bisa mencapai meditasi yang maksimal hasilnya itu adalah gelombang otak alfa, dan yang terbaik idealnya adalah masuk pada gelombang otak theta. Makin fokus yang sangat dalam. Jadi masuk bawah sadar, gelombang otak alfa, makin dalam masuk pada gelombang otak theta, daerah meditasi yang terbaik. Jadi pusat penyembuhan kebahagiaan ada di alam bawah sadar. Nah, kita lanjut pada yang B, faktor yang berpengaruh. Benson selanjutnya membuktikan bahwa tiap latihan meditasi dapat menduplikasikan perubahan fisiologis bila terdapat 4 faktor berikut. Yang pertama, lingkungan yang relatif tenang. Jadi tenang buat seseorang itu berbeda-beda. Bahkan di pasar pun bisa menjadi tempat tenang. Menjadi tempat yang tenang bagi mereka yang bisa tenang ya. Yang kedua, perangkat mental yang memberikan stimulus konstan ya, tetap. Yang ketiga, posisi yang nyaman. Nah, nyaman ini tentu ada aturannya ya, tidak boleh sembarangan ya. Jadi 4, sikap yang pasif. Nah, ini yang paling penting ya. Sikap yang pasif ini yang paling penting. Merupakan elemen yang penting agar bisa rileks. Khususnya bagi pemula. Nah, bagi pemula ini sikap pasif yang terpenting ya. Sehingga bisa rileks. Anda akan sukar memusatkan perhatian beberapa saat sebelum konsentrasi penuh. Diawali dengan susah, sukar. Makin lama terus Anda mencobanya. Dan kemudian Anda bisa pasif tanpa meminta, tanpa menilai, dan seterusnya. Jadi sikap pasif itulah dengan tidak memperhatikan
apakah Anda melakukannya dengan benar, apakah Anda mencapai tujuan, atau apakah meditasi ini tidak tepat untuk Anda. Jadi duduklah dengan tujuan, saya ingin menghabiskan waktu saya di sini. Hanya duduk dan apapun yang terjadi, pastilah sesuatu yang harus terjadi. Nah, dengan meditasi maka gejala-gejala yang berhasil disembuhkan, dikurangi penderitaannya adalah untuk perawatan dan pencegahan tekanan darah tinggi, hipertensi, penyakit jantung, stroke, sakit kepala, penyakit autoimun seperti DM, diabetes mellitus, dan artritis, pikiran obsesi, ansietas, depresi, dan permusuhan. Nah, yang D, lama waktu untuk mahir. Ya, dapat menguasai dalam beberapa menit, bahkan 5-10 menit bisa menguasai. Kalau dia berjodoh, kalau dia benar menerapkannya, menggunakan prinsip dasar yang tadi sudah dikatakan, terutama sikap pasif ya. Meningkat dirasakan manfaatnya dengan latihan yang tekun. Jadi kalau latihan terus-menerus maka dirasakan manfaatnya meningkat. Ada perubahan di dalam diri menjadi semakin baik. Lakukanlah meditasi dengan teratur agar memperoleh manfaatnya. Ini yang disebut berjodoh. Jadi banyak orang ikut pelatihan, mempelajari teori meditasi, tapi hanya teori saja. Tidak pernah praktek. Bahkan kalau toh praktek hanya 1, 2, 3 kali selesai. Tidak berjodoh namanya. Orang yang berjodoh itu adalah melakukannya secara terus-menerus dengan tekun. Sampai ia merasakan manfaatnya. Nah, petunjuknya. Tetapkan sikap tubuh. Dari daftar berikut, pilih yang paling nyaman menurut Anda. 1, duduk di kursi dengan nyaman. 2, lutut renggang, dan kedua tangan di atas pangkuan. Nah, lihat gambar yang di bawah itu ya. Kemudian bersila, teller patient. Di lantai, posisi ini sangat nyaman dan stabil bila diletakkan bantal di bawah pantat, sehingga kedua lutut menyentuh lantai ya. 3, berlutut. Japanese patient. Dengan kedua ibu jari kaki bersentuhan dan kedua tumit mengarah ke atas sehingga pantat tertumpu pada kedua telapak kaki. Yang keempat adalah posisi yoga sempurna, lotus position. Posisi ini membutuhkan kondisi fisik tertentu sehingga tidak dianjurkan untuk pemula karena ini diawali dengan latihan yang baik tentang fisik tubuh ya, biasanya yoga. Nah, duduk dengan tegak tapi tidak kaku dan biarkan berat kepala bertumpu di atas tulang punggung. Kondisi ini dapat dicapai dengan menarik dagu Anda sedikit ke dalam, biarkan bagian pinggang melengkung. Ayunkan tubuh Anda, goyang sebentar dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, dan tentukan posisinya di mana bagian atas batang tubuh Anda merasa seimbang di atas panggul Anda. Kemudian tutup mata Anda dan bernapaslah melalui hidung. Nah, tekan lidah Anda ke langit-langit depan atas ya. Tentu langit-langit itu ada di atas ya. Ini adalah pusat orbit energi. Di langit-langit depan atas itu adalah pusat orbit energi. Pusatkan diri Anda. Langkah awal, pejamkan mata Anda dan pusatkan perhatian pada bagian tubuh yang menyentuh bantal atau kursi. Bagaimana perasaan Anda di tempat itu? Selanjutnya, perhatikan bagian tubuh yang bersentuhan. Perhatikan perasaan Anda di tempat itu. Pernapasan. Dengan mata tertutup, tarik napas dalam beberapa kali dan perhatikan kualitas pernapasan Anda. Apakah cepat atau lambat, dalam atau dangkal. Perhatikan bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan. Pernapasan Anda akan melambat sesuai dengan yang diinginkan jika Anda lebih sering melakukan meditasi. Nah, sampai yang huruf F ya, meditasi dasar. Nah, contohnya meditasi mantra. Merupakan bentuk meditasi yang paling umum di seluruh dunia.
Nah, Benson yang notabene mereka Benson dan kawan-kawan notabene adalah orang barat menganjurkan menggunakan media kata satu. Banyak mediator lebih suka menggunakan mantra universal yaitu Om. Jadi Om ini adalah mantra universal yang bisa digunakan oleh semua umat manusia di dunia. Atur sikap tubuh dan pusatkan diri Anda. Lakukan beberapa kali napas dalam. Nyanyikanlah mantra tadi pada diri Anda sendiri dalam hati. Ucapkan berkali-kali dalam hati. Jika pikiran Anda lain-lain, perhatikan. Kemudian kembalikan pada mantra Anda. Jika ada sensasi pada tubuh, perhatikan rasanya. Kemudian kembali ulangi mantra tadi. Anda tidak perlu memaksakan. Biarkan mantra Anda menemukan iramanya sendiri pada saat Anda mengulanginya berkali-kali. Jika Anda memiliki kesempatan, mungkin Anda ingin mencoba menyanyikan mantra dengan keras supaya didengar oleh telinga kita. Dan mungkin saja itu membantu konsentrasi Anda. Silakan lakukan itu ya. Biarkan bunyi suara Anda sendiri membuat Anda rileks. Perhatikan apakah sensasi pada tubuh Anda berbeda dengan yang Anda rasakan pada saat Anda bernyanyi dengan diam. Apakah saat ini merasa lebih rileks? Ingat, meditasi harus dilatih dengan sadar. Sadar itu artinya kita masih tetap bisa mengontrol diri. Jangan latihan meditasi tidur, tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Jadi masih ingat gelombang tadi ya, mulai dari gelombang beta masuk ke alfa dan theta. Ini masih bisa kita kontrol. Mungkin menemukan bahwa pengulangan mantra, khususnya ketika diulang dengan diam, lebih mudah menjadi otomatis. Jika hal ini terjadi, mungkin Anda mempunyai suara hati yang dalam, mengulang mantra pada saat Anda hilang ingatan atau jatuh tertidur. Coba untuk tetap sadar ketika mengulangi tiap mantra tadi ya. Nah, demikianlah pokok bahasan tentang meditasi. Semoga ini bermanfaat. Silakan lihat di YouTube, tonton YouTube ini sampai selesai, berikan pendapat, komentar, atau aspek lainnya. Pertanyaan akan dijawab juga lewat YouTube ini. Mudah-mudahan selama kegiatan pembelajaran waktunya mencukupi sehingga semua pertanyaan bisa dijawab. Kalau tidak, kita diskusikan di luar kesempatan ini atau pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat.